tangan bagi Tuhan. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Berapa banyak saudara yang percaya di bulan Agustus ini, saudaraku, yang kita mau rayakan kemerdekaan, kita juga menang. Amin. Saya percaya saudaraku, ketika kita melewatin hari demi hari, enggak terduga, tiba-tiba sudah bulan Agustus. Dan itu rancangan-rencananya bagi kita enggak pernah berubah. Tiba-tiba kita sudah dimampukan Tuhan, diberikan pertolongan, dan di bulan Agustus ini kita tahu, masih semangat di dalam Tuhan? Atau karena banyak persoalan, ada banyak masalah, lalu kita berkata, kalau enggak ibadah hari Minggu, kayaknya ada yang kurang. Di mana saudara bilang, hari Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kok kayaknya tambah lama tambah menurun. Tapi percayalah, seperti firman Tuhan yang sebentar kita akan dengarkan, bahwa kemenangan itu Tuhan sudah sediakan. Tapi tema khusus bulan ini saudaraku, bagi kita semua, kita mungkin berpikir, mana ada sih kemenangan tanpa peperangan? Kalau diikutin secara logika, enggak ada saudaraku. Mana ada orang menang tanpa berperang? Mana ada orang bertempur lalu meraih kemenangan tanpa berperang? Tapi itulah Tuhan memberikan visi dan misi kepada Bapak Gembala kita, bahwa kemenangan tanpa peperangan di dalam kuasa supranatural itu pasti terjadi dalam hidup kita. Asal kita percaya dan kita berjalan di dalam rencananya. Saudara, kita baca dulu ya di 2 Samuel 22. 2 Samuel 22 mulai 33 saudaraku. Sebentar saudara. Ini satu kisah yang saya percaya kita akan melihat. Ini rahasia Daud saudaraku. Rahasia Daud yang kita mau enggak mau hari ini kita akan belajar bersama. 2 Samuel 22 mulai ayat 33. Firman-Nya berbunyi demikian saudaraku. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Sampai di sini saudaraku. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya bilang, kenapa Daud berkata seperti itu ya? Dia bilang tempat pengungsianku yang kuat. Saudara, kalau kita dengar kata pengungsian, kita mungkin berpikir apa dengan saat ini ya? Hubungannya, kita mengungsi karena apa sih? Terus mengungsi itu baik apa enggak sih? Tentu kita bilang pasti mengungsi enggak baik. Kenapa? Ada sesuatu terjadi. Pertama bisa banjir. Kedua, ada kebakaran. Iya kan? Kalau banjir, kebakaran, saudara mengungsi. Ada yang lain lagi? Gempa bumi. Pasti kita mengungsi. Dan kalau mengungsi baik enggak bagi kita? Enggak baik, saudara. Kenapa? Kita keluar dari zona nyaman dan kita harus mengungsi. Dan itu, saya mau tanya, ada saudara yang mau milih dari 3 hal itu? Banjir, kebakaran, dan gempa bumi. Ada yang mau milih ketiganya ini? Pasti enggak ada, saudaraku. Karena kita tahu ini 3-tiganya enggak enak, enggak nyaman. Oleh sebab itu ketika Daud bilang, Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Berarti kita kalau kenal Daud, kita bilang, dia selalu menang loh. Dalam peperangan apapun Tuhan selalu bekerja. Dan Daud diam aja pasti menang. Gak ada yang bisa ngalahin dia. Terus dia bilang begini, Tuhan, engkau menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Sesuatu terjadi di dalam hidup Daud yang mana saya percaya bahwa walaupun Daud selalu menang, tapi mengungsi dia. Kenapa saudaraku? Berarti tidak baik-baik saja Daud. Saya percaya bahwa menang itu pada akhirnya. Bukan melewatin itu, tidak. Menang itu pada akhirnya. Jadi perjalanan yang kita hadapin, itu menang, itu pada akhirnya. Tapi proses yang kita alamin, itu setiap orang berbeda.
Oleh sebab itu ketika Daud berkata, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat, ada sesuatu terjadi. Terjadinya apa, saudaraku? Kita tahu bahwa Daud dikejar-kejar oleh Saul. Diuber, dicari, mau dibunuh. Cari terus. Tetapi apa yang terkatakan seperti itu, saudaraku? Daud bilang di saat dia dikejar, diuber, dan kemudian terus-menerus diobrak-abrik di mana Daud berada. Tapi Tuhan luputkan. Tuhan tetap pelihara dia. Tuhan tetap tolong dia. Yang kita mau sadarin dari ayat tersebut, bahwa Daud berkata, dia adalah Tuhan yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Sejujurnya sekalipun Daud tidak baik-baik saja, dikejar, mau dihabisin, dan apapun pokoknya Daud harus musnah. Tapi Tuhan tetap meluputkan. Bertahun-tahun itu dilakukan oleh Saul. Dan kalau kita baca sebelumnya, itu yang terjadi. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita ngalamin saat ini datang, Pak, persoalanku tidak pernah ada habisnya. Masalahku, pergumulanku, sakit penyakitku, keluargaku, rumah tanggaku, pekerjaanku, semuanya seakan-akan aku diuber. Aku dikejar-kejar. Aku terus yang menjadi sasaran. Dan itu tidak pernah berhenti. Kenapa Tuhan? Kita belajar kayak Daud ya. Dia yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita tahu bahwa Tuhan tempat pengungsian kita, tempat penghiburan kita, tempat sandaran kita, tempat pengharapan kita, dan itulah Tuhan kita. Oleh sebab itu, kita belajar seperti Daud ya, bahwa apa yang Daud alamin saat itu, kita saat ini juga alamin. Dan itu tidak pernah berubah. Selalu ada dan ada dan ada. Dan kita selalu kadang mungkin berpikir, bosan aku sudah. Masalah ini tidak pernah habis. Dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan pekerjaan kita, dengan lingkungan kita, dengan kantor kita, bahkan dengan negara kita dan lain sebagainya. Kenapa itu terus terjadi Tuhan ya? Kita harus tetap katakan, Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat. Kita deklarasikan terus-menerus bahwa Tuhan itu memang benar tempat pengungsian kita. Tidak ada yang lain. Mau lari kepada siapa? Seperti itu saudaraku. Kadangkala kemenangan itu bukan selalu dalam bentuk yang oke loh. Kemenangan itu belum tentu dalam bentuk yang oke dan masalahnya udah selesai. Tidak. Bukan seperti itu. Kenapa saudaraku? Kalau kita berkata bahwa kemenangan itu bukan selalu dalam bentuk yang oke, kita bilang bahwa saya sudah menang. Saya sudah selesai masalah saya. Tidak. Tetapi yang kita harus katakan dengan ayat tersebut, di tengah masalah-masalah, pergumulan, persoalan, sakit penyakit apapun yang kita hadapin, Tuhan itu melindungi dan menjagai kita. Itu poinnya. Masalah problem sebesar apapun yang kita hadapin sampai detik ini dan bahkan orang lain tidak tahu, pasangan kita semuanya tidak tahu, Tuhan tetap melindungi dan menjagai. Itu kekuatan kita, Tuhan pengungsian kita, Tuhan selalu menolong dan itulah yang kita katakan pertolongan kita. Terus dikatakan apa lagi saudaraku? Bahwa tadi kita tahu bahwa Daud itu lari ya dari masalah. Kenapa? Terbukti dia mengungsi. Kalau dia mengungsi berarti dia lari dari masalahnya dia. Masalahnya apa? Dikejar Saul. Dan dia mau dibunuh. Dan itu tidak nyaman. Tapi di situ Daud tidak berhenti. Dia bilang apa? Dan Tuhan membuat jalanku rata. Saudara kita tahu, kalau Tuhan yang membuat jalan kita rata, berarti kita kalau membaca ini kita berasumsi. Berarti jalan Daud saat itu muter-muter. Berbelok-belok, naik turun, dan lain sebagainya. Itu dialamin oleh Daud pasti. Dan tidak mudah. Kita bilang, saya juga begitu Pak. Setiap kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan tempat pengungsianku, nggak nyaman, nggak enak. Karena kita terus ada masalah yang datang silih berganti, bertubi-tubi dan menghantam kita, badai itu tidak pernah berhenti. Kita bilang seperti Daud, Tuhan yang membuat jalanku rata. Karena
Cuman Dia yang sanggup memberikan jalan. Dia tidak bilang bahwa ketika itu dikatakan Tuhan tempat pengungsianku dan membuat jalanku rata, berarti masalahnya belum selesai. Tidak selesai dan terus ada. Tapi kita mau belajar dari Daud. Bahwa hanya Dia yang sanggup. Ayat selanjutnya, saudaraku. 34. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara mungkin pernah lihat ya. Kalau pernah lihat binatang rusa itu tahu. Kalau rusa seringkali menjadi makanan empuk dari singa atau harimau. Tapi kita harus percaya, saya sempat melihat di Google. Kecepatan lari rusa itu 90 km per jam. Kalau singa itu sekitar maksimal 80 km per jam. Berarti rusa itu kalau dikejar oleh singa, dia pasti menang. Kenapa? Larinya sudah kenceng banget walaupun berbeda 10 kilo. Tapi kenyataannya, kenapa seringkali rusa menjadi santapan empuk? Contoh sederhana adalah istri Lot. Dia tahu Tuhan bilang, kamu harus lari meninggalkan tempat itu. Tetapi yang terjadi, istri Lot noleh. Walaupun sebentar, noleh. Yang terjadi, dia jadi tiang garam. Dan itu Alkitab tulis. Persoalannya sama dengan rusa. Ketika dia terus berlari, kalau Tuhan bilang lari, lari, lari. Jalan terus, ikutin apa yang aku mau. Saudara akan menang. Kita diingatkan pagi hari ini, kita akan menang ketika kita jalan dan berjalan bersama Tuhan. Sekalipun masalah kita belum selesai. Tetapi yang menjadi persoalan kita seperti istri Lot. Di dalam jalan kita sejenak menoleh, walaupun cuma melirik ya. Mungkin kita berpikir, oh mungkin orang ini sudah jauh. Ketika kita melirik sebentar, yang di belakang dia tahu, gua kejar lu sebentar kaki gua kena. Artinya saudaraku, memang Tuhan izinkan masalah itu memang belum selesai, tapi kalau Tuhan yang perintahkan kamu harus jalan maju terus menerus terus maju, ingatkan akan firman-Ku, maka kita akan mencapai tujuan yaitu menang. Tetapi ketika kita melihat masa lalu kita, keadaan kita, kondisi kita yang lalu, kita membandingkan dan merenungkan, berarti kita tidak mau maju. Tidak mau menang, saudaraku. Artinya kalau kita sebenarnya bisa menang dengan tuntunan Tuhan, dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, jangan menoleh, melihat ke belakang. Itu yang kita seringkali lakukan. Tanpa kita sadarin, mungkin dengan pasangan kita, kita bilang. Secara tidak langsung kita saling sharing. Tiba-tiba kita ngomong, aku mau dengar dong. Misalnya ngomong, Pak Gem sama Ugem, aku mau dengar dong yang kisahmu yang lama. Tidak sengaja kita membongkar masa lalu. Apakah salah? Enggak salah. Tapi ketika kita sudah ditetapkan, disatukan menjadi satu pasangan, terus maju. Kita tahu setiap orang punya masalah dan akan pernah berhenti. Masalah itu tergantung daripada orang memandang. Point of view-nya gimana. Tetapi percayalah, ketika engkau berjalan terus maju dan Tuhan sudah bilang bahwa engkau ditetapkan lebih dari pemenang, bahwa engkau akan menjadi umat pemenang, jangan menoleh. Jangan teringat bayangan masa lalu yang tidak pernah habis. Tapi itulah yang kita tidak sadarin. Kita lari, sudah separuh dan kurang di depan sedikit. Tapi kita berhenti. Kita noleh sejenak. Kita akan dikejar oleh musuh. Karena Tuhan dan firman-Nya bilang bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan akan menerkam siapapun dari kita yang kita tidak jaga. Oleh sebab itu, percayalah seperti Daud yang bilang, bahwa yang membuat kakiku seperti kaki rusa, itu harus kita pegang. Bukan artinya kaki rusa terus kita bilang, kaki saya begini nih gimana sih firman? Tidak, itu kebenarannya. Kita harus memandang Tuhan Yesus, kita harus melihat kebenaran firman-Nya, di mana kita percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman-Nya, maka kita akan terus maju dan kita akan menang. Sekalipun masalah itu ada. Dan Tuhan sudah bilang, ketika masalah ada,
Aku melindungi, aku menjagain kau, dan aku menolong kau. Di situ yang kita harus percaya bahwa kita ada sampai detik ini saat ini karena Tuhan mampukan kita. Dia menjaga. Seperti pujian tadi, tidak pernah terlelap, dia selalu. Kalaupun kita tidak setia, kita tidak taat, kita tidak apa, Tuhan tetap melakukan apa yang dia harus lakukan. Itu yang kita percaya. Amin, saudaraku. Jadi saya percaya setiap kita mau naik, mau terbang untuk ke level yang lebih tinggi. Intinya jangan stuck, jangan lihat yang masa lalu kita, bayang-bayang kita. Terus kemudian apa dikatakan di sini saudaraku? Bahwa membuat aku berdiri di bukit. Nah, membuat aku berdiri di bukit, saya mau tanya, apakah kita bilang, Tuhan, apakah singanya dihilangin ya? Atau singanya diambil ya? Kenapa saudaraku? Kadang kita bilang begini, Tuhan ambil masalahku. Artinya ambil itu hilangin Tuhan. Sudah tidak ada aja Tuhan. Supaya aku bisa melangkah. No, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tetap bilang masalah sebesar apapun yang kita hadapin, Tuhan tetap bilang tetap ada. Tapi dia tetap berjanji, bahwa sekalipun singa itu ngejar kamu, persoalan Goliat yang gede ataupun ngejar kamu, Tuhan tetap bilang, percaya. Dan bahkan dia bilang, membuat aku berdiri di bukit. Saya mau bilang pagi hari ini lucu ayatnya. Kenapa? Kenapa Tuhan bilang melalui Daud, berdiri di bukit. Artinya ketika kita di atas bukit, kita bilang, hoi, halo, aku sudah ada di sini. Kita mungkin bersorak-sorai. Padahal kita tahu bahwa masalah kita belum selesai. Kalau orang ada di pengungsian, kalau orang dalam masalah, kita pasti sembunyinya di gua. Kita sembunyinya di tempat-tempat yang orang lain tidak perlu tahu. Karena apa? Karena kita mau mengungsi supaya tidak diketahui. Tetapi di saat seperti itu Tuhan bilang, aku berdiri di bukit. Kenapa? Di dalam setiap masalah, kadang-kadang Tuhan itu memberikan kepada kita satu DNA bahwa engkau itu lebih dari pemenang. Oleh sebab itu ketika engkau dibuat kakimu seperti kaki rusa dan kemudian engkau berjejak di atas bukit, itulah cara Tuhan. Di saat engkau mengalami masalah apapun, seberat apapun, suatu saat engkau mengalami satu euforia. Ada anugerah Tuhan yang dia berikan bahwa engkau dilepaskan, dimenangkan, diluputkan, dan engkau merasa bersyukur banget. Dan itulah cara Tuhan. Kau diberi kesempatan untuk berdiri di bukit. Menjejakkan kaki kita. Wow, luar biasa Tuhan kita. Dan itu yang membuat kita mungkin lama-lama kagum. Kagum terus akan Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ loh saudaraku. Apa selanjutnya yang dikatakan? 35. Kita akan baca saudaraku. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Saudara, saya baca ini, saya bilang begini, kok mau ya? Pada zaman itu Daud kalau tahu berperang, itu pasti pakai busur kayu. Kenapa? Kayu lebih ringan. Dilentingkan, itu pasti akan melenting. Tetapi kembali, saya bilang begini, Tuhan kenapa engkau mengatakan busur tembaga, dilengkungkan loh. Ternyata kita percaya bahwa kalau pakai kayu, saudaraku, yang pasti lebih ringan dari tembaga, itu ada kekurangannya. Kayu itu cepat lapuk, saudaraku. Kalau tembaga, dia lebih tahan ya. Mau kondisi alam cuaca apapun, logam lebih kuat. Kayu itu lebih cepat lapuk, lebih cepat untuk rayap gitu loh ya. Nah itu seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa kalau logam itu ketika ditarik saudaraku, busurnya ditarik, kemudian dia lebih stabil. Kenapa? Logam nggak mungkin untuk dia tuh kayak kayu ya. Sekuat apapun kayu, ketika terus menerus dibuat busur dan dipakai, sekalipun kayu itu yang paling bagus, lama-lama tuh daya lenturnya apanya tuh akan nggak stabil. Tapi kalau busur tembaga, kalau tembaga dia stabil terus. Dan itu yang membedakan. Terus kemudian apa lagi saudaraku? Kalau tembaga itu gampang perawatannya. Kalau kayu agak susah. Bukan kita ngomong yang lain ya. Tetapi itulah. Ketika saya bilang Tuhan kenapa Daud
harus dia tuh minta diajar untuk berperang lalu pakai busur tembaga. Kenapa? Kalau milih logam yang super berat, itu ada maksudnya yang Tuhan mau. Yaitu apa? Kalau kamu pakai busur tembaga, kamu harus terlatih loh. Karena itu berat. Dan ketika kamu dilatih, diajarin, nggak gampang. Siapapun kita yang namanya belajar apapun, nggak enak. Nggak enak banget. Kalau kita ngomong enak ya berarti kita mungkin super ya, sempurna gitu loh ya. Tapi ini dikatakan bahwa engkau mengajar aku dan pakai busur tembaga. Itu yang Daud bilang, aku enggak mau Tuhan pakai kayu. Artinya dia mau bahwa pakai busur tembaga di mana berat, aku berlatih diriku untuk supaya aku bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Saudara harus ingat bahwa 3 ayat yang kita baca ini, itu Tuhan tulis dan Tuhan pilih Daud karena ada satu kesalahan. Kesalahan apa saudaraku? Tuhan pada saat itu memilih Saul secara instan. Tuhan menetapkan Saul yang buat Saul kaget, tiba-tiba dia dipilih, diangkat jadi raja kerajaan Israel karena fisiknya. Dan kita sudah tahu dan Alkitab mencatat itu. Tidak bisa dipungkiri, Saul bangga. Dan dia berkata, akulah raja Israel yang pertama. Tapi Tuhan tahu bahwa dia menyesali memilih Saul menjadi raja. Kenapa? Kesalahan dari Saul sendiri. Dan akibatnya Tuhan bilang di dalam hati ya, bahasa kita ya. Kalau tak pikir-pikir ini enggak baik ini. Saul sudah tidak sesuai yang aku mau, yang aku rancangkan, yang aku rencanakan. Aku harus berbuat yang lain. Lalu Tuhan bilang apa? Aku harus pilih orang lain. Dan orang lain ini harus ikut rencanaku, harus mau melakukan kehendakku sampai tuntas dalam pertandingan. Mungkin kita berpikir, aku sudah punya masalah, Tuhan buat mujizat. Salah satu mungkin dalam pertolongan Tuhan, hutangku lunas, persoalan rumah tanggaku bisa diatasin. Lalu kita just bersorak, berkata terima kasih Tuhan. Tuhan mau bilang jangan berhenti sampai di situ. Tapi Tuhan mau cari orang-orang yang mau berjuang terus sampai pada akhirnya. Karena itulah DNA kita. Lebih daripada pemenang, enggak gampang. Enggak gampang. Persoalannya apa yang Daud alamin di 3 ayat ini yang mana dia deklarasikan bahwa Tuhan itu tempat pengungsianku yang kuat. Saya percaya Daud mengalami di dalam hatinya, dikoyak-koyak. Dan saya tahu saudaraku, setiap kita juga pasti mengalami. Kita ada sampai umur detik ini, kita percaya bukan masalah gampang. Bukan masalah yang kita ngomong, ya memang mengalir aja hidup ini. Pokoknya seperti ini, hari ini, semuanya begitu. Tapi di dalam Tuhan, rancangan dan rencananya, itu jelas. Itu pasti. 2 bulan yang lalu, kita punya tema yang luar biasa yaitu berharap dalam penantian. Saudara pasti ingat bagaimana seseorang yang berharap itu gak enak. Tapi saat ini temanya selalu ada hubungannya. Kemenangan tanpa peperangan. Jelas saudaraku, ini enggak mudah buat kita semua. Ini enggak gampang untuk kita renungkan dan kita mau artinya alamin. Saudara mungkin berkata, ya apa ya caranya ya? Mungkin bahasa Jawanya, piye corone ya? Saya ini kok enggak bisa-bisa. Ngadepin masalah ini belum kelar, datang lagi dan pada akhirnya datang lagi sehingga numpuk. Ketika numpuk dibiarkan jadi bom meledak. Dan seringkali kita tanpa disadarin siapapun kita nggak ada yang kebal. Terus menerus datang. Saudara, kira-kira bulan 2 itu sempat saya sharing di hadapan teman-teman semua. Saudara, kita nggak tahu ke depannya seperti apa gereja di mana kita beribadah.
Kenapa? Melalui Bapak dan Ibu Gembala. Kalau dibilang beban berat. Beliau selalu mendoakan setiap kita. Beliau selalu mendoakan setiap siapapun dari kita supaya Tuhan tolong. Tapi persoalannya pernah enggak kita mendoakan dia? Pernah enggak mendoakan Bapak dan Ibu Gembala kita? Di dalam dunia sekuler, di dalam penggembalaannya yang enggak mudah, beban di pundaknya mungkin kalau dibilang, waduh pundak saya sudah turun 1 inch atau gimana. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita diingatkan, kita harus tetap menjaga bagaimana kemenangan yang tanpa peperangan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, ada satu cara yang mungkin kita tahu bahwa cara ini enggak mudah tapi kita harus lakukan. Bagaimana kemenangan tanpa peperangan? Kalau di awal saya bilang bahwa itulah contoh Daud dulu ya. Bahwa Daud dia mengakuin dengan jelas bahwa Tuhan sudah memilih dia dan Tuhan mengurapin Daud bukan seperti yang dilakukan kepada Saul. Tuhan mengurapin Daud, dia pakai tabung tanduk yang dikorbankan. Dan itu berat. Tapi kita tidak bicara itu. Yang kita mau lakukan, yang bicarakan adalah bagaimana kemenangan tanpa peperangan itu kita raih, kita dapatkan. Berkali-kali dan berulang kali kadang saya sharing sama istri, saya bilang, ini firman ataupun judul ini menarik banget, sangat nyenengin gitu loh. Tapi gak gampang untuk kita melakukannya. Kenapa? Apakah kita bisa mendapatkan kemenangan tanpa peperangan? Oleh sebab itu, tidak ada hal lain. Kita kalau mau kilas balik, kita melihat bagaimana cara Tuhan membicarakan, memberikan kepada kita tuh masing-masing cara. Yang saya mau katakan adalah pada saat kita tahu umat Tuhan, umat Israel pada saat itu dibawa oleh Musa keluar dari Mesir. Kenapa saya tidak bisa lepas dari itu? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa lepas bagaimana Raja Yosafat yang saat itu kita percaya. Dia dikelilingin oleh musuh yang sedemikian besar. Tapi dia tidak mau mengorbankan rakyatnya untuk berperang. Karena dia tahu kalau dia mengorbankan rakyatnya bisa saja dia perintahkan, ayo sudah siapkan semua dari divisi-divisi ini. Kita hadapin sekuat kita. Kalau meninggal itu urusan nanti. Bisa saja seperti itu. Tapi ketahuilah, seperti yang minggu lalu saya bilang bahwa Yosafat diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dia memimpin pasukannya, bukan pasukan berperang. Dan kita tahu itu ceritanya saudaraku. Bagaimana Yosafat ngajak seluruh rakyatnya, ayo berpuasa dan berdoa, berseru kepada Tuhan. Sebab saya tahu saudaraku, ketika itu dilakukan terus-menerus dan kita berjemaat dalam seruan, dalam teriakan yang keras, yang nyaring, surga itu pasti mendengar. Dan ketika surga mendengar, kita lihat bagaimana waktu itu Yosafat, dia mendapatkan sesuatu pernyataan janji kemenangan. Bahwa engkau tidak usah berperang. Engkau akan diam aja karena aku yang akan berperang. Cuman satu yang Tuhan minta. Jangan takut, jangan gelisah, akan laskar yang besar ini, akan pasukan yang dahsyat ini, akan masalahmu yang luar biasa, akan pergumulan persoalanmu. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Lihat Tuhan. Cuman itu yang Tuhan yang minta. Dan di dalam Yosafat kita tahu pada saat itu Tuhan bilang apa? Taruh pasukan pemuji di depan. Harusnya orang berperang itu yang di depan adalah orang yang bawa senjata, orang yang bawa perlengkapan semua senjata. Itu orang namanya berperang. Tetapi cara Tuhan beda, dia tempatkan pasukan pemuji. Ketika pasukan pemuji ditaruh di depan, lalu yang belakang nggak ngapa-ngapain saudaraku. Cuman satu lagu saat itu yang kita tahu dinyanyikan. Yaitu apa saudaraku? Nyanyikanlah nyanyian syukur. Bahwasanya Tuhan baik untuk selama-lamanya. Cuma nyanyi satu itu aja. Tapi akibatnya fatal kan? Kita semua tahu cerita Yosafat di 2 Tawarik 20 itu. Di mana kemudian 3 hari lamanya orang kalau sudah berjalan bersama Tuhan.
Dia yang akan berperang, lalu 3 hari itu dikatakan apa saudaraku? 3 hari umat Tuhan datang ke lembah itu menjarah, mengambil semuanya. Kenapa? Yang lainnya sudah mati, tentara-tentara musuh-musuh itu. Itu cara Tuhan. Dan saya mau bilang di hari keempat, pada saat itu, Tuhan katakan, biarlah tempat ini menjadi lembah pujian. Pagi hari ini, siang hari ini mungkin kita berkata, kita punya lembah apa? Lembah air mata apa? Firman-Nya berkata bahwa lembah Baka akan dijadikan lembah pujian. Lembah Baka akan dijadikan tempat mata air yang bersumber dan terus mengalirkan. Itu firman-Nya. Dan saya percaya saudaraku, setiap kita mengalami kemenangan yang tanpa peperangan harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Bukan dengan cara kita, kalau dengan cara kita tidak menang. Itu yang kedua yang saya katakan Yosafat. Yang pertama itu yang lebih dahsyat saudaraku. Yang sempat saya sharingkan bagaimana saat itu umat Israel, umat Allah keluar daripada perbudakan Mesir dan dia mau dibawa ke tanah perjanjian. Tapi apa mau dikata? Saat dia istirahat dalam perjalanan, tiba-tiba ada yang mau nyerang. Dan itu kita tahu bahwa mereka, umat Israel yang berjumlah 2-3 juta orang, tidak punya cara atau tidak dilatih untuk berperang. Mereka cuman mengalami pokoknya selama ratusan tahun dijadikan budak. Dan mentalnya pasti mental budak. Tapi apa yang kita tahu bahwa cerita tersebut tidak berhenti saudara di Keluaran pasal 17. Pada saat itu mereka tahu mereka kekurangan air dan mereka tahu mereka diserang oleh bangsa Amalek dan ketika itu mereka tidak tahu harus melakukan apa. Musa berseru-seru dan Musa berkata, kita lihat aja ya, Keluaran 17 ya. Saya siang hari ini rasanya banget bersuka cita, bersyukur saudaraku. Bukan karena bertemu dengan saudara kita seiman ya. Bukan karena kita beribadah, itu sudah pasti. Ketika kita beribadah, Tuhan pasti akan memberikan, menepati janjinya. Keluaran 17, dikatakan di ayat yang ke-16 seperti ini. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Itu yang Tuhan bilang. Sebelumnya, yang dia katakan adalah di Keluaran 14, yang paling kita tahu bahwa ini harus menjadi atau harus kita perkatakan saudaraku. Keluaran 14 ayat 13 berkata demikian. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudara, Tuhan cuma bilang seperti itu melalui Musa. Jangan takut. Kenapa saudaraku? Tidak ada yang kita ngomong di dalam hidup ini kita tidak pernah ngomong tidak takut. Takut saudaraku. Akan hari esok, akan keadaan kita sekarang dan lain sebagainya. Tetapi firman-Nya cuma bilang jangan takut. Itu yang Musa harus omongin ke seluruh umat Israel. Siang hari ini mungkin itu ditujukan kepada kita. Tuhan bilang melalui firman-Nya jangan takut. Mungkin kita bisa bilang jangan takut Iwan, berdirilah tetap. Kemudian dia katakan apa? Lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Saya rindu kita memperkatakan ini saudaraku. Kenapa? Bahwa kalau engkau mau mengalami kemenangan tanpa peperangan, kamu harus melihat daripada Tuhan. Bahwa keselamatan itu hanya dari Tuhan. Yang kita tahu keselamatan itu adalah Yesua. Tuhan Yesus sendiri. Kalau engkau di dalam keadaan yang kau tidak berdaya, terdesak, lalu engkau seperti Daud bilang, aduh aku berada di tempat pengungsianku yang kuat, kau berdiam diri. Lalu kau katakan dalam hidupmu, aku tidak akan takut. Aku mau berdiri tetap. Ketika engkau berdiri tetap, engkau lalu melihat bagaimana Tuhan Yesus itu yang sudah berkata, sudah selesai. Aku sudah ambil semuanya. Persoalan problemmu, sakit penyakitmu, bahkan maut pun tidak berkuasa atas aku. Artinya apa saudaraku? Tuhan bilang jangan takut, lihat Tuhan.
Kita mengingat, aduh aku sakit-sakitan. Banyak keluargaku sakit. Lihat bagaimana Tuhan sudah menanggung di atas kayu salib. Dan dia berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Mungkin ini yang harus sering kali kita katakan. Harus terus-menerus kita katakan. Kalau aku mengalami sakit penyakit ataupun saudaraku atau siapapun. Lihat, renungkan bagaimana Tuhan Yesus yang sudah menanggung semuanya. Dan dia berkata, engkau pasti sembuh. Seperti itu. Lalu kita bilang, aduh Tuhan, aku selalu kekurangan. Besok aku harus seperti ini. Dan aku tidak tahu harus seperti apa melangkah. Ayo kita katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membawa aku ke padang rumput hijau, membawa aku ke air yang tenang. Dan itu yang kita tahu, kita percaya. Cuman itu yang Tuhan bilang bahwa jangan takut, lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Saya percaya saudaraku, pagi hari ini, siang hari ini enggak mudah untuk kita mau melakukan itu. Kenapa? Karena kita seolah-olah berkata dalam diri kita, kalau Bapak di atas mimbar bilang tuh enak banget. Tapi coba kalau seperti saya yang saya ngalamin. Saya punya persoalan dengan teman sahabat saya, kantor saya, sehingga saya disalahartikan, saya diginikan dan saya enggak tahu harus melangkah apa. Lalu saudara bilang, besok pagi ada yang jatuh tempo, ini saya enggak ngerti dari mana semuanya ini harus teratasin. Enak aja Bapak bilang jangan takut. Kalau saya katakan bahwa jangan takut, Tuhan ingin dalam kita itu, hati kita dulu, atau yang kita bisa ngomong, di dalam kita dulu, kita harus tenang. Ketika kita tenang, kita bisa nguasain diri. Kita bisa berdoa. Dan di dalam kita berdoa, izinkan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang berperang. Seperti 2 bulan yang lalu saya katakan, let go. Artinya, lepaskan semua beban kita. Bukan berarti masalah yang misalnya, oh enak aja. Bapak bilang seperti itu, suruh saya lepaskan. Lepaskan gimana Pak? Kalau sudah lepaskan, itu kalau semua persoalannya selesai. No. Tuhan katakan kamu harus lepaskan, artinya kamu tenang. Karena dengan tenang kemudian kamu bisa berdoa dan berkata dan melihat bahwa cuman Tuhan yang menjadi fokus kita, Tuhan yang menjadi respon kita, tidak ada yang lain. Dengan kata lain, Tuhan aku menyerah kepadamu, karena hanya Engkau yang sanggup untuk menolong aku. Dan akhirnya Tuhan tidak akan tinggal diam. Dialah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia Tuhan yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kita. Amin. Untuk penutupnya saudaraku, ingatkah kita cerita pada saat Tuhan Yesus yang sudah bangkit, kemudian dia berjalan, dan kita tahu pada saat itu banyak murid-muridnya ya. Itu Petrus kan memang seorang nelayan ya. Saat itu Petrus kemudian kembali lagi dalam kesehariannya jadi nelayan. Kemudian dia bilang apa? Teman-temannya juga menjadi nelayan. Saat itu mereka seorang yang tahu benar Danau Galilea itu gimana caranya untuk mancing dan ikannya kapan muncul keluar, itu semua ada. Tapi di saat itu Petrus dan teman-temannya mengalami kegagalan. Petrus dan teman-temannya mengalami kegagalan di mana tidak ada ikan sama sekali. Dan itu Alkitab ngomong seperti itu, saudara. Kisahnya di Yohanes 21, saudaraku ya. Nah, ketika itu terjadi, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang dan dia tahu bahwa murid-muridnya mengalami kegagalan. Artinya, di kehidupan kita, Tuhan tahu kegagalan kita. Tuhan tahu kesalahan kita. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Kadang kita ngomong, saya terjebak di dalam hal itu. Dan Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak ngomong gini, kamu tidak baca Alkitab. Mungkin dia bilang, Petrus kamu tidak baca Alkitab. Kalau gitu kamu pulang dulu. Baca Alkitab, ikutin perintahku gini. Enggak. Tuhan tidak seperti itu. Alkitab mencatat Tuhan bilang apa? Adakah lauk pauk? Saya ketika membaca itu saya bilang, diingatkan. Tuhan cuma ngomong sederhana. Adakah Petrus lauk pauk? Enggak ada Tuhan. Kalau enggak ada, tebarkan jalamu ke sebelah situ. Mereka nurut. Akhirnya dapat ikan sebanyak itu dan mereka tidak koyak jalannya.
Lalu yang terakhir dikatakan apa? Kamu punya makanan enggak? Kamu punya itu enggak? Apa artinya yang kamu sehari-hari? Itu Tuhan lo tanya seperti itu. Bukan berarti kalau kita ngomong pertama tadi ketika kita gagal Tuhan pasti enggak cerita, enggak tanya, kamu belum baca Alkitab sih. Coba kalau kamu baca Alkitab dan tahu kamu Tuhan enggak seperti itu. Lalu ketika Tuhan menyediakan, kita tahu dialah Jehovah Jireh, dia enggak tanya, doa puasa dulu di tempat ini semalam suntuk. Atau 3 hari yang seperti Pak Robi janjikan ya, bahwa akan ada doa semalam suntuk di sini, cuma enggak tahu kapan. Gitu ya. Nah, Tuhan enggak seperti itu. Jadi dia ketika mau menyediakan makanan, waktu itu di Alkitab dikatakan apa? Dia sediain makanan. Dia kasih roti, dia kasih ikan, dia kasih semuanya. Itu Tuhan. Artinya mungkin kita sebagai pengusaha, sebagai bisnismen, sebagai pekerja, Tuhan enggak tanya begini, kamu udah merenungkan firman enggak pagi ini? Sudah saat teduh enggak? Dia enggak tanya gitu. Dia pasti tanya, apakah kamu sudah dapat untung di dalam pekerjaanmu? Mungkin untuk bisnismen ya, apakah kamu sudah mengalami lompatan yang dahsyat? Artinya Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan itu dia enggak tanggung-tanggung. Tapi dia enggak nanya hal-hal yang kayaknya, rohani ya. Sudah baca Alkitab belum? Sudah doa belum? Kalau belum, ikutlah doa semalaman suntuk atau berapa hari ya. Enggak begitu cara Tuhan. Dia sediakan, dia tegur, dia kasih kita, dan dia habis-habisan, dia Tuhan yang bertanggung jawab. Persoalannya sebelum saya akhiri, apakah kita memang benar-benar mau let go? Tenang, jiwaku tenang. Setelah engkau tenang, kau tahu engkau bisa berdoa, dan kau cuma mau lihat responmu hanya Tuhan. Biarkan dia bekerja. Ya, di luar kita, sekeliling kita tidak bisa mengendalikan. Apapun persoalanmu, ribut di luar, tetanggamu bertengkar, atau di jalan kita kemudian lihat ada orang bertengkar gara-gara hal sepele, itu kita tidak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan, tenang di dalam. Di dalam ini kita kendalikan. Oleh sebab itu kalau kita mau mengalami kemenangan itu, tanpa peperangan, ayo lebih lagi berjalan bersama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yuk.